menyampaikan sharing mengenai program studi sistemasi ya, karena jadi kami menyelenggarakan kegiatan ini mungkin kami ingin memperkenalkan prodi sistem informasi secara sekilas. Jadi prodi sistem informasi di UPH itu kita di sini mempelajari bagaimana melakukan analisis kebutuhan atau kondisi perusahaan dan merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi untuk menghasilkan sistem informasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Nah, kalau dilihat di sini untuk bidang sistem informasi ini prospek karirnya kalau kita lihat cukup bagus ya kalau di compare dengan World Best Job ya, daftar pekerjaan terbaik dari sisi salary, di mana pekerjaan-pekerjaan sistem informasi merupakan pekerjaan-pekerjaan yang cukup menjanjikan dari sisi salary. Sedikit pengenalan mengenai pencapaian prodi sistem informasi UPH ya. Jadi ada mahasiswa yang memperoleh juara video competition di Taiwan, kemudian ada beberapa mahasiswa yang menjadi juara dalam bola basket dan bulu tangkis ya, dalam bidang non akademis. Juga selain itu ada pencapaian pendanaan hibah program kompetisi kampus merdeka di prodi informasi yang mendukung pengembangan technopreneurship dan virtual lab. Ini adalah success story kegiatan PKKM yang dimana prodi informasi menjadi contoh untuk dapat direplikasikan ke prodi yang lain di program kompetisi kampus merdeka. Nah, jadi pada kegiatan program kompetisi kampus merdeka, di mana kami mendapat pendanaan hibah dari pemerintah, ada dua kegiatan kami, yaitu pengembangan technopreneur yang inovatif dan kreatif, dan juga pengembangan lab virtual untuk pembelajaran adaptif. Nah, salah satu kegiatannya adalah visiting lecturer untuk menunjang technopreneurship, dan untuk maksud inilah kita mengadakan acara hari ini yang mengundang Bapak Hartono untuk nanti akan menyampaikan sharing mengenai kisah suksesnya dalam membangun bisnis sehingga mencapai ke mancanegara gitu ya. Nanti kita akan belajar bersama apa yang disampaikan oleh Bapak Hartono. Nah, kemudian ini juga pencapaian lain yang kami raih, di mana prodi informasi menjadi salah satu prodi yang mengikuti pameran Harteknas yang dihadiri Bapak Mendikbud Ristek Dikti. Beberapa top alumni kami adalah Teddy Barata, Deputi Bidang SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Hansel Bagus Tritama, Software Engineer di perusahaan Norton LifeLock di California, Amerika, kemudian Joshua Nathan, Cyber Security Consultant di PwC Indonesia dan co-founder Tokeninlah, Wivina Desi, Cyber Management Consultant pada KPMG, dan kemudian ada beberapa alumni yang lain, Deborah Catherine, freelance graphic designer dan website developer, Andreas Putrawijaya, test engineer pada video.com, dan Feren Valencia, creative designer dan content creator. Nah, sedikit juga tambahan bahwa program S1 Sistemasi di UPH Lipo Village memiliki kelas reguler untuk lulusan SMA dan juga kelas karyawan untuk lulusan SMA dan D3 yang sudah bekerja. Jadi demikian sambutan dan juga pengenalan program studi sistemasis. Mudah-mudahan dapat diketahui informasi-informasi hal ini. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih Pak Heri. Bisa dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Arnold atas sambutannya. Terima kasih Pak Arnold. Sekarang, Terima kasih Pak. Ya, baik. Untuk para peserta, untuk kita memulai kegiatan ini, kita terlebih dahulu melakukan sesi dokumentasi di awal. Jadi untuk rekan-rekan para hadirin, dipersilakan menyalakan kameranya, dan kita akan mengambil dokumentasi terlebih dahulu. Ditunggu bagi yang belum menyalakan kameranya. Dipersilakan kepada Pak Ridwan, Pak. Terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita akan sesi foto bersama. Mohon kameranya diaktifkan. Terima kasih. Pada hitungan ketiga saya akan
screenshot ya. Oke, masih ada yang lain? Baiklah, saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan Pak Heri, lanjutkan. Ya, baik, terima kasih Pak Erik dan rekan-rekan semuanya. Sekarang kita akan masuk ke sesi utama. Sesi utama ini kita akan mendengarkan sharing dari Bapak Hartono Sutanto. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan sedikit background dari Pak Hartono Sutanto. Jadi latar belakang Pak Hartono Sutanto, beliau lulusan dari Hwangso University of Science and Technology dengan gelar Bachelor of Engineering dan Master of Economics. Kemudian Bapak Hartono Sutanto ini adalah seorang wirausaha chips and cracker yang telah sukses merambah bisnisnya di luar Indonesia, khususnya di Korea Selatan. Pada sesi visiting lecture kali ini, Bapak Hartono telah menyediakan waktunya dan berkenan membagikan pengalamannya dalam merintis bisnis yang dijalankannya yang telah go internasional. Jadi bisnisnya itu tidak di domestik di lokal ya, di Indonesia. Dan beliau akan memberikan tips dan trik bagaimana sih berbisnis di luar negeri, dan ntar kita akan diskusi lebih dalam lagi apa sih tantangan yang dihadapi jika kita melakukan bisnis di luar negeri. Itu demikian yang dapat saya sampaikan untuk latar belakang dari portofolio Pak Hartono Sutanto. Selanjutnya saya persilakan Pak Hartono untuk memaparkan atau memberikan sharing pengalaman yang diberikan. Terima kasih Pak. Terima kasih, salam sehat selalu. Selamat siang semuanya waktu Indonesia. Perkenalkan, saya Hartono. Kita santai aja ya, kan sharing-sharing. Ya, saya lahir di Surabaya dan besar di Sidoarjo sampai SMA kelas 3. Setelah itu saya melanjutkan studi di Cina, tepatnya di Wuhan, yang sekarang teman-teman sudah pada tahu, yang terkenal sekali di dunia gara-gara COVID kan. Dulu pada waktu saya saat ke sana tidak ada yang tahu Wuhan itu di mana. Tetapi sekarang semua orang tahu, tidak ada yang tahu, tidak ada yang tidak tahu kota Wuhan. Setelah saya melanjutkan studi S1, ya setelah itu saya masih bingung. Setelah lulus mau ngapain, kerja di mana. Pada saat itu tidak ada seperti sekarang zamannya internet, digital, software, cyber. Yang ada juga engineering, ekonomi, dan lain-lain. Setelah itu saya memutuskan untuk lanjut lagi studi. Saya ngambil S2 di bidang ekonomi, tepatnya international trading. Pada saat saya studi S2, saya ada kesempatan untuk mengekspor produk-produk Cina ke Indonesia. Itulah awal saya menggeluti bisnis, dan pada saat memulai juga tidak tahu apa-apa. Sering salah, jatuh bangun, akhirnya singkat kata, sampai 2010, bisnis ekspor, sempat ke Rusia, Ukraina, Turki, dan lain-lain. Akhirnya ada kesempatan untuk memulai bisnis di bidang nikel alloys, yang barang-barang tersebut pada saat itu masih baru, digunakan untuk proyek-proyek tertentu. Akhirnya saya menekuni bisnis itu hampir selama 10 tahun. Grafiknya pada saat saya kerja itu menaik. Tetapi titik puncaknya itu setelah 2015. Dan pada saat 2015, grafiknya mulai menurun, pesaing juga mulai banyak, harga mulai turun, untuk proyek-proyek juga mulai agak susah ya, banyak di-delay, dipending, grafiknya menurun. Pada saat itu saya membuat satu kesalahan, yaitu di saat tahun 2015, saya kira bisnis ini akan tetap terus berkembang. Itu kesalahan saya yang saya menjadikan pelajaran sampai sekarang, bahwa pada saat-saat yang
sangat enak, sangat lancar, itulah kita harus waspada dan untuk mempersiapkan hari depan jikalau ada badai kita harus bagaimana. Tetapi pada saat itu saya tidak siap dan akhirnya setelah menekuni bisnis selama 5 tahun, saya tetap akan menekuni bisnis ini dan sempat investasi di Surabaya membuka machining shop. Ternyata tidak ada yang jalan. Dan setelah itu saya pindah ke Korea Selatan karena keluarga saya di sini. Tahun 2017 saya ada kesempatan bertemu Pak Dubes Umar Hadi yang dulu baru saja menjabat sebagai Duta Besar Korea Selatan, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan. Dan beliau bilang, kamu sebagai pengusaha jangan mengekspor terus produk China ataupun Korea ke Indonesia dan lain-lain. Kamu harus bisa membawa produk Indonesia masuk ke Korea Selatan. Dia bilang dia akan support. Setelah itu saya belajar barang apa yang akan dimasukkan ke Korea Selatan. Sedangkan saya juga belum tahu di Indonesia apa yang kompetitif untuk masuk Korea Selatan. Akhirnya setelah ketemu beliau 2017, 2018 saya membuat suatu perusahaan bernama Inakor. Setelah itu saya belajar 1 tahun untuk menganalisa market. Apa yang harus saya lakukan? Berhubung di Korea ini ada 40.000 orang Indonesia dan market yang tercepat dan yang termudah untuk belajar mengimpor dan distribusi barang Indonesia adalah makanan dan minuman. Saat itu saya belajar 1 tahun untuk mengenal jalannya alur barang di Korea, proses impor, proses BPOM, jalur distribusi, harga, produk, pesaing, dan lain-lain. Akhirnya kita 2019 impor perdana barang Indonesia. Waktu itu kita juga ngambil barang dari UMKM, tetapi karena BPOM Korea ini sangat ketat, banyak masalah. Ya, banyak barang yang ditolak, di-reject, dimusnahkan. Sempat down juga sih. Tetapi saya rasa kita pasti bisa, coba lagi, coba terus. Akhirnya ya kita memberanikan diri membuat produk sendiri. Jadi kalau memang di-reject ya kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Salah kita sendiri tidak bisa membuat barang yang sesuai dengan aturan Korea Selatan. Setelah itu kita membuat keripik kerupuk dari kita maklun ke UMKM sampai sekarang kita produksi sendiri. Banyak juga jatuh bangun, kita aktif mengikuti pameran. Hampir setiap tahun kita ikut pameran, kita miss pada saat COVID. Dan bisnis saya yang Nickel Alloys masih berjalan. Titik baliknya atau titik di mana saya berubah dan saya fokus untuk di bidang makanan ini adalah waktu kejadian COVID tahun 2020 bulan Februari ya. Februari itu Cina menyatakan akan lockdown. Pada saat itulah saya berpikir hampir 1 minggu ya ke depan bagaimana, karena saya stay di Cina mulai 97 sampai 2014. Dan saya paham betul sifat, karakter, bagaimana orang Cina berpikir lah. Kalau negara Cina sampai lockdown, itu berarti sudah parah sekali. Dan sampai kapan pandemi ini berakhir, tidak ada yang tahu kan. Makanya setelah seminggu berpikir, saya putuskan untuk meninggalkan semua ya bisnis sebelumnya, saya fokus di bisnis makanan dan minuman. Ternyata dari banyak item yang kita kerjakan, yang diterima oleh orang Korea itu hanya 1, yaitu keripik singkong. Setelah 2 tahun, akhirnya keripik singkong mulai diterima, dan sekarang kita bisa menjual ke market untuk orang Korea. Masih belum dibilang sukses, karena ya masih awal lah, kita juga nggak tahu ke depan itu nanti pasti ada badai lagi. Tetapi setidak-tidaknya dengan pengalaman yang sebelumnya, saya sudah mempersiapkan jikalau nanti ada badai harus bagaimana.
selama menjalankan ekspor ke Korea, kita juga tidak terlena di zona nyaman. Kita tetap berusaha untuk mengembangkan ke market-market lainnya. Sementara ini kita masih suplai ke Saudi Arabia, Australia, dan kita akan ekspor ke Malaysia, Brunei, dan Singapura. Ya, semoga pengalaman yang sangat sederhana ini bisa membuat teman-teman mungkin ingin bertanya ya, apa, bagaimana, dan seterusnya. Saya lebih senang tanya jawab sih. Kalau suruh ngomong sendiri, bingung juga mau ngomong apa. Karena saya sendiri bukan basicnya untuk pembicara. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata. Silakan Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Hartono. Di sini kita akan menampilkan slide-slide yang dimiliki oleh Pak Hartono ya. Ya, Jadi di sini kita dapat melihat ya ini semua izin tadi BPOM, kemudian proses mendapatkan izin untuk masuk ke atau mengirimkan produk-produk yang diekspor ke luar negeri dari Indonesia nih. Jadi ada beberapa dokumen yang bukan beberapa ya, banyak dokumen ya. Jadi perizinannya yang sangat ketat di negara lain. Mungkin kalau misalnya kadar atau batas toleransi suatu zat kimia di Indonesia lebih di toleransi lebih tinggi, tapi mungkin di negara lain lebih ketat. Jadi ini juga memerlukan salah satu perhatian bagi para pengusaha, apalagi khususnya di konsumsi ya, yang food gini kan, yang karena dikonsumsi oleh manusia itu izin-izin BPOM-nya sangat perlu diperhatikan, karena ini adalah bukan hanya pemakaian di luar, tapi kalau kita konsumsi masuk ke dalam tubuh manusia seperti itu. betul. Ini ada produk-produknya dari Pak Hartono. Ini di sini ada yang produk pertama ada cak gundul keripik singkong yang 190 gram. Jadi di sini udah ada ini ya beberapa versi namanya, itu ada yang tulisan Korea, Mandarin, sampai tulisan ini ya Arab. Jadi cuman bacanya kayak ini ya. Oke, tapi intinya cassava chips original, rasa original seperti itu. Terus yang produk keduanya adalah dengan mereknya cak gundul keripik singkong geprek dengan ini ya ukurannya 180 gram, jadi bisa kita lihat seperti itu yang keripik singkongnya yang cukup ini ya, yang spicy, yang cassava chips spicy, jadi rasanya bukan original tapi pedas. Ini ada lagi produk yang dari Pak Hartono, ada produk ketiganya cak gundul kerupuk bawang ya, garlic crackers di sini. Jadi produk-produknya walaupun mungkin di Indonesia kita bisa ketemu produknya dan mungkin kita sering konsumsi, ternyata produk ini juga disukai dan diterima di luar negeri seperti itu. Jadi kita harus bisa melihat peluang-peluang yang ada. Cuman kita harus optimis. Jadi jangan sampai kayak tadi yang Pak Hartono katakan memasukkan perizinan beberapa produk tapi hanya diterima satu. Jadi kalau kita bisa melihat sampai Pak Hartono bisa banyak produk ini, kita akan melihatnya sekarang, tapi sebenarnya pas dulu pas merintis membangun bisnis ini jatuh bangunnya sangat banyak, mungkin bisa ngajuin berkali-kali, bahkan bisa nunggu waktunya ya, waktu prosesnya, waktu evaluasi oleh pihak BPOM, pihak luar negerinya itu memerlukan waktu, apalagi kalau gagal ya kita harus ulang lagi dari awal, terus kita cek kenapa sih gagalnya atau batas mana yang tidak diterima atau diizinkan seperti itu. Terus produk keempat yaitu dengan judul cak gundul kerupuk tahu. Kerupuk tahu dengan size-nya atau ukurannya 150 gram. Tofu crackers seperti itu. Ada juga nih produk kelima, cak gundul emping melinjo dengan ukuran 100 gram melinjo crackers. Terus ada juga yang keenam, cak gundul melinjo pedas 180 gram hot and spicy melinjo. Terus ada lagi nih produk ketujuh, cak gundul rengginang bawang dengan ukuran 150 gram rice crackers. Terus ada juga produk ke-8, cak gundul keripik tempe kriuk 180 gram. Dan di sini juga ada foto-foto di mana Pak Hartono melakukan kegiatan partisipasi exhibition di
Korea Selatan di Seoul Food and Hotel International Exhibition tahun 2019 dan 2021. Kemudian di Guangzhou International Food Fair 2021, kemudian ada pelepasan ekspor oleh Mentan Syahrul Yassin Limpo tahun 2021. Sambil saya bacakan slide dari produk-produknya Pak Hartono, bagi rekan-rekan partisipan yang ingin bertanya, silakan ya tulis di kolom chat, ntar akan saya bacakan. Atau jika rekan-rekan ada yang ingin langsung bertanya dengan Pak Hartono sebagai narasumber kita hari ini, dan ini adalah kesempatan yang sangat jarang kita dapat bertemu langsung dengan Pak Hartono dan kita dapat berkomunikasi. Jadi jika ada yang ingin bertanya, silakan raise hand, ntar akan kita ini ya lakukan langsung, bisa open mic, jadi bisa langsung bertanya pengalamannya atau tips dan trik secara ini, karena Pak Hartono sebagai pengusaha biasanya langsung interaksinya secara langsung ya, seperti itu. Oke, di sini saya lanjutkan ya. Ini adalah pelepasan ekspor ke South Korea, Korea Selatan tahun 2021. Dan pelepasan ekspor ke Saudi Arabia tahun 2022. Itu mobil yang dikirimkan satu kontainer ya, panjang ya, produknya kan kalau kita lihat hanya 180 gram, berarti kita udah bisa bayangkan itu ada berapa piece ya, berapa box ya, dari piece, berapa karton ya, sangat banyak itu satu kontainer yang dikirimkan. Dan ini peluang yang ada itu pada tahun 2021, 2022 itu sangat luar biasa, karena pas itu kan lagi sedang pas tadi yang Pak Hartono yang domisilinya di Wuhan, sedang kita mengalami pandemi di seluruh dunia dan terjadi berbagai macam resesi ekonomi, kemudian banyak yang khawatir akan kesehatan. Tetapi Pak Hartono berhasil membangun bisnisnya di zaman-zaman atau di era-era saat perekonomian dunia sedang terpuruk. Jadi ini adalah suatu seperti ini ya, terobosan atau hasil yang sangat luar biasa di saat orang-orang sedang memikirkan bagaimana sih mempertahankan bisnisnya, tapi Pak Hartono bisa malahan membangun bisnis yang luar biasa seperti itu. Oke, di sini kita bisa lihat lagi nih dari Seoul Food and Hotel International Exhibition tahun 2022. Jadi Pak Hartono rutin juga mengikuti berbagai kegiatan exhibition seperti ini. Dan di sini juga kita lihat nih, ini beberapa packaging, beberapa bentuk packaging. Jadi dalam bentuk yang tadi dalam bentuk perbungkus, dimasukkan dalam box ya atau kardus, jadinya per karton seperti itu. Dan ini produk-produknya dikirim dalam bentuk per karton. Kemudian kita jualkan, mungkin di sana bisa dijual eceran. Tapi mungkin kalau kita lihat produk tersebut, mungkin kok ada yang pernah nyobain, ada yang belum pernah, atau mungkin ada yang baru tahu. Tapi ternyata produk yang dimiliki dari produk Indonesia khususnya secara asli ya, keripik, kemudian bahan bakunya tadi tempe, kemudian tadi ada rengginang, terus ada melinjo, itu adalah produk-produk dari hasil bumi Indonesia. Jadi sangat, ternyata hasil bumi Indonesia jika kita kelola dan kita kerjakan atau kita jalankan dengan serius, maka memiliki potensi yang besar di market internasional seperti itu. Ini beberapa foto-foto hasil produk-produk yang dimiliki oleh Pak Hartono. Di situ ada ini ya, beberapa sosial media, konten-konten sosial medianya. Jadi ini juga kita ntar akan bahas bagaimana peranan sosial media, teknologi yang ada, mendukung proses bisnis yang dijalankan Pak Hartono. Ini keripik singkongnya, jadi produknya udah ini ya, udah terbukti diterima di luar negeri, khususnya di Korea Selatan, bahkan sampai ke ini ya, Saudi Arabia. Ini bahan bakunya nih, seperti ini, dari singkong, terus kemudian diolah jadi cassava chips original. Ini foto-fotonya, jadi ini juga beberapa bentuk digital marketing. Ntar bagi rekan-rekan yang tertarik atau penasaran bagaimana sih mengemas atau strategi pemasarannya, atau apa sih yang menjadi fundamental atau pola pikirnya Pak Hartono sehingga dapat menjalankan bisnis sebesar ini. Oke, ini produk-produknya ya, kita bisa lihat produknya sangat ini ya, sangat baik ya, dikemas dengan sangat menarik dan sangat unik
Seperti itu, karena kan biasa kalau kita makan produk-produk yang seperti ini ya, keripik atau apa, biasanya bungkusnya produknya tertutup full ya, jadi kita nggak bisa melihat isinya. Tapi ini di sini kita bisa lihat bungkusnya transparan, bisa kelihatan isinya. Jadi ini juga salah satu dari packagingnya juga menjadi salah satu faktor bagaimana produk tersebut dikemas. Nah, di sini kita lihat nih pengolahannya dari produk-produk dari bahan baku sampai menjadi produk jadi dan sampai kita pasarkan. Jadi setiap produk ini ada namanya lisensi ya atau izinnya. Kalau di sini ada istilah mungkin BPOM, izin BPOM, uji klinis, ingredientnya dicek segala macam. Jadi tidak hanya dalam bentuk produksinya yang higienis, tapi ingredientnya mungkin komposisinya yang digunakan, bumbu-bumbu yang digunakan itu juga melakukan proses pengecekan apakah sudah memenuhi standar yang ada. Dan seperti yang kita tahu, jika sudah sampai diterima di negara lain secara go internasional, maka produk ini sudah sangat baik dari sisi produknya, sisi rasanya, bahkan standarisasi perusahaannya ya mungkin sudah ada memiliki izin ISO-nya ya. Jadi ada international certificate untuk melakukan produksi produk tersebut. Ya, di sini kita lihat ini adalah pabrik produksinya yang sangat dibuat atau dirancang dengan sangat baik dan sangat steril. Jadi di mana produk-produk tersebut harus memenuhi higienis yang tinggi, dan tidak sampai sana juga kita juga harus memperhatikan kalau dalam proses produksi ini bagaimana tingkat keamanan dan keselamatan para karyawannya. Jadi mungkin kalau kita lihat mungkin para karyawannya juga harus menggunakan sarung tangan, kemudian apalagi pas pandemi harus menggunakan masker dan segala macamnya. Seperti itu. Ya, di sini kita bisa lihat ya foto-fotonya nih dari raw material, jadi dari bahan baku sampai seleksi dipilih yang produk yang pastinya. Jadi kalau kita lihat singkong yang masih baik dan ukurannya yang sesuai. Jadi kalau singkong yang sudah tidak memenuhi kualitasnya atau ada kerusakan, pastinya tidak digunakan. Kemudian dicuci, dibersihkan, kemudian diproses, kemudian digoreng, kemudian di packaging, dan akhirnya menjadi produk jadi. Seperti itu. Setelah menjadi produk jadi finished product ini baru kita masuk ke packaging. Jadi semua di packaging sehingga produk tersebut jadi terbungkus dengan kedap udara, sehingga produk tersebut tidak cepat rusak karena tidak adanya proses oksidasi antara produk dengan udara karena di packaging dengan ini. Dan ini juga pastinya mengalami proses adanya QC ya, quality control. Jika misal produknya pas lagi packagingnya mengalami atau vakumnya itu mengalami kebocoran, pasti kan itu tidak dikirimkan. Jadi produk yang dimiliki oleh Pak Hartono ini sudah memenuhi standar tersebut. Dan di sini kita bisa lihat dari proses udah jadi, ini dari proses ini ya, shippingnya ya, pengiriman dari logistik dikirim, dan kita bisa lihat yang sekali dikirimnya dalam bentuk satu karton, dan dalam bentuk mobil-mobil yang dikirimkan dalam mobil-mobil yang engkel besar atau kontainer seperti itu. Oke, ini slide yang dimiliki oleh Pak Hartono untuk produk yang dimiliki dengan merek Cak Gundul yang telah go internasional. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasuki ke sesi tanya jawab. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan Pak Hartono yang sudah ada di chat. Saya bacakan dari pertanyaan pertama dari Bapak Arnold Aribowo selaku Kaprodi Sistem Informasi. Selain trik bisnis, apakah ada pengetahuan mengenai makanan atau bahan makanan yang harus dikuasai, Pak? Apakah? Ya. Oh ya, oke, silakan Pak. Ya udah, satu-satu dulu, ya, Pak, baru saya lanjutkan. Ya, baik. Tadi pertanyaannya selain bisnis, apakah pengetahuan mengenai makanan dan bahan makanan harus dikuasai? Ya, betul, harus dikuasai. Tetapi untuk awalnya saya juga tidak menguasai. Kita juga
learn by doing. Jadi dari tidak tahu apa-apa, kita tekad untuk belajar, setelah itu kita coba, gagal, kita coba lagi, gagal, coba lagi. Akhirnya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan di sisi apa kegagalan kita. Ya, lalu setelah itu kita baru bisa paham di bidang makanan dan bahan makanan. Seperti yang terpenting di prosesnya ya kalau untuk ekspor, karena perlakuan makanan itu ya, sangat ketat. Dari awal yang di slideshow tadi itu adalah gambar atau foto pada waktu produk pertama kali kita ekspor. Nah, setelah itu banyak kegagalan karena tempat kita tidak higienis, masih banyak peluang untuk masuknya benda-benda lain seperti binatang, nyamuk, rambut, dan lain-lain. Sekarang kita sudah merenovasi tempat kita supaya steril dan mengikuti ISO. Jadi banyak hal kita akan tetap belajar terus meskipun sekarang tidak sempurna. Kita juga belajar banyak dari pesaing-pesaing kita, teman-teman kita pabrik. Ya, karena belajar tidak ada hentinya. Kita sekarang bisa, ada lagi isunya. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak Rono. Selanjutnya pertanyaan, apakah produksi makanan yang dijual langsung dilakukan secara besar-besaran atau dimulai dari sedikit-sedikit, Pak? Oke, itu tergantung mindset ya. Tergantung mindset kita bagaimana. Mestinya sih sama, kita skala kecil, skala besar, tetap kan kita juga produksi, kita juga kerja, kita juga jual. Tinggal mindsetnya kita dari awal, kita setting, kita maunya tujuan akhirnya kita bagaimana. Kalau tujuan akhirnya kita misalnya hanya buka toko, ya kita bisa menjalankan secara kecil-kecilan. Tapi tujuan akhir kita kan goalnya kepingin barang Indonesia itu bisa ekspor besar ke luar negeri, dan kita asli orang Indonesia, banyak teman orang Indonesia, banyak tim juga. Jadi kita goalnya kita settingnya agak besar. Jadi minimum kita ekspor itu pasti jalan 1 kontainer. Tetapi tidak berarti kita ingin begitu langsung bisa tercapai. Karena awalnya juga susah, banyak risiko. Jadi seperti kalau orang tanya itu ayam dulu atau telur dulu, kan bingung jawabnya. Kita bisnis dulu, dapat uang, baru investasi, atau investasi dulu, baru kita mengerjakan bisnis. Tetapi ya tergantung mindset sih, tergantung mindset. Setiap orang beda-beda. Tetapi yang saya pilih waktu itu, kalau mau kerja jangan nanggung-nanggung. Ya kita sekalian, wis. Itulah. Itu sih kalau ditanyai harus skala besar atau skala kecil, tergantung mindset. Terima kasih. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Rono. Jadi dari jawaban Pak Hartono, jadi kalau kita ingin membangun suatu bisnis, kita perlu tekad yang sangat kuat untuk terus berjuang dan belajar terus-menerus untuk lebih maju, untuk lebih baik lagi. Seperti tadi Pak Hartono katakan, mungkin di awalnya kita masih coba, bahkan nggak tahu juga ya Pak Hartono produknya atau bahan baku singkong itu bagaimana sih mengolahnya, atau bumbu-bumbunya yang digunakan komposisinya apa. Tapi dengan kalau kita tidak mencoba, atau istilahnya kalau kita naik tangga ya, nggak pernah kita melangkah ke step pertama, kita nggak akan lanjut ke step berikutnya. Jadi mau nggak mau kita harus maju, kita coba dulu. Mungkin kalau kita gagal, kita harus belajar dan kita evaluasi kenapa sih bisa gagal. Yang penting kita harus memiliki tekad, motivasi, dan action. Jangan sampai kita punya impian, tapi impiannya itu tidak kita wujudkan. Jadi impiannya itu hanya benar-benar jadi mimpi, tapi harus kita wujudkan. Dan produknya itu ntar apakah mau skala besar, skala kecil, itu bisa segmentasi marketnya berdasarkan masing-masing pribadi, lebih mengarah kemana seperti itu. Kalau mungkin udah ada, mungkin kalau tadi yang Pak Hartono katakan, kalau ada modal besar, saya akan main partai besar. Kalau ada modal kecil, saya akan saya ingin main partai besar tapi nggak ada modal. Jadi kita harus nunggu. Jadi kalau seperti itu ujung-ujungnya nggak mulai-mulai. Yang tadi Pak Hartono katakan. Jadi kalau kita jadi kayak telur sama ayam. Jadi kalau kita, saya mau jadi supplier besar, tapi karena modal nggak ada, nabung dulu atau kumpulin dulu. Ujung-ujungnya kita nggak mulai bisnis tersebut seperti itu. Ya, terima kasih Pak Hartono untuk ini jawaban yang disampaikan. Kemudian saya akan bacakan pertanyaan dari saudara Olga. Berarti pemesanan OEM ke supplier-supplier di Indoka, Pak. Kemudian untuk QC-nya apakah ada ini ya, rep dari perusahaan Bapak di Indonesia? Representatif dari Bapak
dari perusahaan Bapak di Indo gitu Pak? Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena dari awal kita memang tidak punya apa-apa ya. Kita hanya order ke supplier. Setelah kita order ke supplier, kita terima barangnya. Tetapi ada juga yang barang tidak sesuai dan menimbulkan kerugian bagi kita karena di-reject oleh BPOM Korea Selatan dan negara lain. Dari situlah kita coba sampai kita kirim QC pun tetap tidak bisa. Akhirnya kita memutuskan buka pabrik sendiri. Jadi sekarang kita pesan order, maklun, sampai sekarang kita buka pabrik sendiri, dan juga ada yang kerjasama dengan UMKM. Dan kita maju sama-sama, kita benahi sama-sama mulai dari nol, mulai dari tingkat kebersihan, higienis, lalu proses, prosedur, QC, dan lain-lain, kita rombak semuanya. Dan ternyata partner kita itu se-mindset dengan kita, ya akhirnya kita bisa jalan sama-sama sampai sekarang. Awalnya juga beli dari orang lain, tetapi ya karena banyak masalah, akhirnya kita memutuskan untuk membuat pabrik sendiri. Karena bisnis kan harus jalan terus, Pak. Terima kasih. Ya, oke, baik Pak Tono. Ini dari saudara Olga, jika ingin menanggapi silakan ya. Tapi Ya. kalau tidak juga nggak apa-apa nih. Jadi untuk para hadirin, para peserta yang ingin unmute open mic, dipersilakan ya, sudah diberikan aksesnya. Jadi tadi yang Pak Hartono katakan untuk produk yang awalnya mungkin masih belum ini ya, belum dapat memenuhi permintaan atau orderan dari demand dari masyarakat, dari customer, maka Pak Hartono masih mengambil beberapa produk dari beberapa partner. Tapi kita harus tahu ya, atau kita sadari sebagai pengusaha, sebagai technopreneurship atau entrepreneurship, untuk menjalankan suatu bisnis, produk tersebut harus sustain, harus berkesinambungan, harus selalu ada, harus ready. Kalau nggak ada, apa yang terjadi? Customer itu akan pindah cari penjual yang lain. Dan kualitas harus stabil, Pak. Ya, dan kualitas juga harus stabil, rasa harus sama. Jangan hari ini enak, besok nggak enak. Itu juga menjadi PR bagi para pengusaha, apalagi di produk makanan ya, seperti itu. Kalau di produk konsumsi atau obat, untuk konsumsi atau obat, itu ingredient isinya, bahkan ini ya, higienisnya itu juga harus tetap terjaga. Jadi jangan sampai awal-awalnya, contoh kalau kita pengalaman sehari-hari, saya makan di restoran atau di kantin deh, hari ini porsinya besar. Pas sudah beberapa kali saya beli, kok porsinya mengecil ya. Itu yang menjadi mungkin besok-besok kita mau beli lagi, jadinya kita akan melakukan beberapa pertimbangan. Seperti itu. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin menjalankan bisnis, kita bisa melakukan partner dulu untuk mensuplai, tapi dengan catatan partner itu berkomitmen memiliki visi misi yang sama seperti kita, sama-sama saling mendukung, membangun bisnis bersama-sama. Tapi jika ternyata berjalannya bisnis ada kendala atau terjadi konflik atau hal tertentu, kita udah harus menyiapkan alternatif lain karena bisnis harus terus berjalan. Ya, tadi seperti Pak Hartono katakan seperti itu ya. Jadi kita harus terus memiliki planning, harus terus memiliki inovasi seperti itu. Bahkan tidak hanya untuk satu produk, bahkan kita harus menginovasi untuk produk-produk yang lain. Tadi seperti kita lihat ya dari slide-slide yang ada, produk yang dimiliki Pak Hartono bukan 1-2 bungkus, tapi sampai belasan ya, dan dikirimnya sampai ke beberapa negara seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Tadi dari saudara Olga, sekarang dari saudara Evinsu dari UPH Medan. Apakah produk Pak Hartono juga dijual di Indonesia atau hanya diekspor? Ya, sekarang sampai saat ini kita masih fokus di ekspor, Pak. Karena kapasitas sekarang kita produksi hanya bisa memenuhi untuk ekspor. Ke depan kita berencana mungkin tahun depan ada rezeki kita akan tambah kapasitas produksi untuk lokal. Karena terus terang market lokal ini yang sangat menjanjikan daripada ekspor. Ekspor kelihatannya besar, tetapi marginnya sangat tipis, Pak.
kebanyakan ini kebalik, orang-orang bicaranya ingin ekspor. Padahal untuk segi margin, market domestik lebih menjanjikan. Semoga kita dapat rezeki buka fasilitas lagi untuk menangani market domestik. Terima kasih, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Hartono atas ini jawaban yang diberikan kepada Saudara Evin. Jadi produk yang Pak Hartono ini hanya dijual diekspor. Jadi kalau mau nyoba produknya harus ke lokasinya ya, di lokasi tempat produksinya dan bisa mencoba langsung, karena kalau di market itu tidak dipasarkan. Tapi tadi seperti Pak Hartono sampaikan, jadi kalau kita melihat kalau kita ekspor dibayar dengan dolar segala macam, tapi banyak beberapa pertimbangan tadi yang marginnya sangat tipis dan kita tidak hanya bersaing dengan produk-produk yang ada di Indonesia, tapi kita bersaing dengan berbagai kompetitor di negara luar dan mungkin dengan kompetitor internasional. Jadi kita bersaingnya di sana. Mungkin kalau kita di Indonesia market kita besar atau bahan baku kita besar, bahkan sampai logistik ya, pengiriman segala macam kan masih bisa, tidak perlu menggunakan transportasi, biaya transportasinya bisa dikurangi. Seperti itu. Jadi kan karena jaraknya jauh ya, kita harus mengirimkan produk ke Korea, ke Arab Saudi segala macam, itu kan dia harus melalui jalur transportasi darat, udah pasti tidak mungkin seperti itu. Jadi dari biaya situ aja kan bisa menghabiskan banyak margin atau profit, jadi menjadikan expense jadi biaya. Jadi dengan income yang besar, tapi kalau biaya besar, profit kita kecil. Jadi kita juga harus pertimbangkan seperti itu. Apalagi kalau kita ngelihat produk-produk yang kita masukkan tersebut, keunikannya jangan sampai kita masukkan produk tersebut, ternyata di negara tersebut salah satu pengekspor produk yang sama. Seperti itu. Jadi ini bisa jadi bahan pertimbangan juga untuk para peserta yang ingin melakukan bisnis ekspor import seperti itu. Tadi mungkin kalau kita dengar dari paparan Pak Hartono, awalnya Pak Hartono juga ya melakukan proses import produk-produk dari luar, tapi akhirnya Pak Hartono memiliki visi yang baru, yang lain, yaitu mengekspor produk-produk lokal kita, UMKM kita mendukung para petani, karena kan itu hasil bumi ya, hasil bumi kita dikirimkan keluar seperti itu. Oke, terima kasih Pak Hartono. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Saudara Olga kembali. Pertanyaannya, pemasaran di Korea dan negara-negara lain, apakah di lokal retail supermarket atau lebih ke ASEAN supermarket, Pak? Jadi, apakah ke supermarket yang ada di sana atau supermarket untuk orang-orang Asia, produk-produk ASEAN gitu? Ya, betul Pak. Untuk awal dari saya belajar yang saya tadi sebutkan, kita belajar paling mudah adalah memasarkan barang kita ke orang-orang kita sendiri dulu, Pak. Jadi untuk awalnya kita tetap memasarkan barang kita fokus untuk ke orang-orang Indonesia, yaitu lewat pasar, lewat jaringan Asia Mart, Warung Indonesia, Koperasi Masjid, dan lain-lain. Setelah itu jalan 2 tahun, baru kita tetap mengikuti pameran, kita berusaha meeting dengan perusahaan-perusahaan Korea. Ya, dari itulah tadi 10 item yang diterima cuma 1, Pak. Dan sekarang kita sudah masuk ke B2B, ke perusahaan Korea, Pak. Awalnya memang dari orang Indonesia dulu. Betul sekali itu. Ya, oke, baik Pak. Atas jawabannya, jadi kepada Saudara Olga, jawabannya itu adalah awalnya ke ASEAN supermarket ya, jadi khususnya ke orang-orang Indonesia yang tadi berdasarkan statistik atau data yang dimiliki oleh Pak Hartono ada sejumlah 40.000 ya, tadi kalau nggak salah saya dengarnya ada 40.000 warga Indonesia yang berada di Korea Selatan, Seoul. Mungkin kalau dari rekan-rekan ada yang akan ke Korea atau menetap di Korea, maka akan menjadi salah satu marketnya, target market dari produk-produk lokal yang dikirimkan ke sana. Lokal maksudnya dari Indonesia ke sana, seperti itu. Oke, saya kirimkan analisa demografi Pak, untuk supaya teman-teman bisa lebih jelas bagaimana saya sebelum memulai bisnis ke Korea. Saya kirim WhatsApp Pak, tolong di-share. Oh ya, oke, baik Pak. Bentar. Ya. Analisa demografi. Oke, baik Pak, saya kirimkan ke tim panitia untuk di-share. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan selanjutnya dari Saudara Andi kepada Pak Hartono. Menurut Bapak, apakah peluang makanan atau bahan baku Indonesia yang dapat diterima di luar negeri saat ini? Maksudnya, apakah peluang
peluang jenis makanan ya atau bahan baku dari Indonesia yang dapat diterima di luar negeri. Mungkin bahan bakunya selain singkong, apa aja sih Pak yang harusnya bisa diekspor ke luar negeri? Gini Pak, untuk barang Indonesia yang kita harus bersyukur karena Indonesia itu adalah negara yang sangat kaya, kita hidup di negara yang sangat kaya, semua ada, hampir semua bahan Indonesia itu diterima di luar negeri. Dan kalau kita jeli, kalau kita ke luar negeri, kita lihat packagingnya itu di belakang banyak sekali produk yang dari Indonesia. Tetapi kita tidak tahu Pak, karena sudah di packaging oleh perusahaan luar negeri, di branding oleh branding luar negeri. Jadi seakan-akan kita mengkonsumsi barang luar negeri. Tetapi sebetulnya banyak raw material itu dari Indonesia Pak. Nah itulah tugas kita, karena ya memang kalau kita lihat, kalau kita analisa itu panjang sekali Pak. Bedanya orang luar negeri dan orang Indonesia kan, karena di sini Indonesia sangat kaya sekali, kebanyakan banyak orang luar negeri datang ke Indonesia belusukan ke desa-desa cari barang kan. Dan jarang ada orang Indonesia pelaku usaha beli tiket tinggal 1 bulan belusukan di Korea, di Jepang, di Cina untuk menawarkan barang-barangnya. Yaitu bedanya antara negara yang sangat kaya dan negara yang ingin mengkonsumsi. Indonesia sangat kaya Pak, sangat diminati semua. Tinggal kita bagaimana cara mainnya dan mindset kita bagaimana untuk memasarkan produk-produk kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Hartono atas jawaban yang diberikan. Berikut terlampir slide demografis ini ya, penduduk Indonesia yang berada di Korea ya. Seperti itu. Jadi Indonesia ini yang dikotakin oleh Pak Hartono di slide. Silakan Pak, jika ingin ini Pak menyampaikan atau menjelaskan di sini Pak. Ya baik. Jadi sebelum saya memulai bisnis, saya akan analisa yang tadi saya bilang itu, saya belajar 1 tahun untuk mengerti dengan detail bagaimana sih market di Korea ini. Jadi seperti kita perang, kita harus tahu kan medannya bagaimana, anginnya gimana, musuhnya bagaimana. Jadi di sini market yang akan saya sasar untuk pertama kali paling mudah adalah orang Indonesia Pak. Dan kita harus tahu orang Indonesia di Korea ini ada berapa, market segmennya ada berapa. Jadi data statistik ini orang Indonesia di Korea adalah nomor 7 Pak. Dan jumlahnya sekitar 40.000 itu yang legal. Plus ilegal 10.000, sekitar 50.000. Jadi ada 50.000 market atau market size-nya ada 50.000 orang Indonesia yang ada di Korea. Ya, silakan next Pak. Ya, oke, baik Pak. Terima kasih. Jadi kita silakan Pak, slide kedua Pak. Ya. Jadi yang kedua, kita juga harus tahu banyak orang itu siapa saja, umurnya berapa, karena dengan kita tahu umur dan jenis kelamin, kita juga akan tahu apa yang target kita bisa kita masukin dengan produk apa. Itu analisa demografinya, Pak. Umur dan jenis kelamin. Next, Pak. Ya, setelah itu kita juga harus tahu jenis pekerjaan mereka di sini itu apa. Ternyata di Korea itu kebanyakan orang Indonesia itu adalah pekerja profesional yang kerja di pabrik. Dan kedua adalah pelaut atau seaman ya, yang menangkap ikan atau ditambak. Itu jumlah terbanyak penduduk Indonesia di Korea Selatan. Jadi kita harus tahu apa yang mereka sukai. Kenapa saya memilih keripik dan kerupuk? Karena orang yang kerja di luar negeri sudah lama itu pasti kangen produk-produk kampung sendiri kan Pak. Jadi yang gampang diterima ya kerupuk keripik yang kampung gitu Pak. Seakan-akan bisa menikmati makan di rumah sendiri, kangen-kangen gitu. Next. Nah, untuk jalur distribusinya kita juga memetakan orang Indonesia di Korea itu kan ada banyak provinsi. Di provinsi yang mana yang paling banyak orang Indonesia, kita set up fokus di distribusi di daerah sekitar itu, Pak. Ada 3. Ya, next, Pak. Terakhir Pak, udah nggak ada berikutnya Pak. Oh ya, maaf, mungkin filenya ya sudah. Jadi sebelum memulai saya akan memeta-metakan dulu Pak, pasarnya bagaimana, segmennya bagaimana, size-nya bagaimana, dan kira-kira apa yang akan kita gunakan untuk memasarkan produk Indonesia. Kalau kita suplai, mohon maaf misalnya jamu untuk wanita yang pasti nggak laku Pak, karena di sana jenis kelamin semua laki, semua pelaut bekerja, kita kasih misalnya ya adem sari, jamu untuk wanita pasti nggak laku Pak. Jadi sebelum melangkah saya akan baca dulu medan perangnya itu.
Ya, baik. Terima kasih Pak Hartono atas paparan yang disampaikan. Jadi Pak Hartono secara tidak langsung itu sebenarnya kalau kita di ini ya, bagian data sistem informasi, data yang dimiliki itu telah diolah menjadi suatu informasi yang sangat penting, Pak. Dan mungkin kita tahu ya saat ini ada yang namanya data science, jadi kita bisa menganalisa. Kita Betul. menganalisa produk apa sih yang diinginkan agar market yang kita tentukan itu tepat. Jadi kita melakukan market positioning, produk yang dihasilkan seperti apa tadi seperti Pak Hartono sampaikan. Jadi kalau kita jual contoh skincare ya atau obat kecantikan atau jamu untuk perempuan di sana tidak sesuai marketnya karena dari data yang ada jumlah statistiknya tadi kalau tidak salah sekitar 85% malahan pria semua ya, male semua, female-nya lebih sedikit. 95. Mungkin 95% lebih tinggi lagi ya daripada yang tadi saya sampaikan. Jadi 5%-nya perempuan, 95%-nya wanita. Jadi kalau semuanya beli, seandainya semuanya beli, hanya 5% doang karena produk tersebut segmentasinya khusus berfokus kepada perempuan-perempuan di Indonesia ya, contoh jamu atau kosmetik-kosmetik yang menggunakan ini ya apa rempah-rempah ya kalau yang digunakan. Tapi kalau kita jual konsumsi yang secara general tapi khusus untuk masyarakat Indonesia atau warga Indonesia, maka di situ lebih tepat. Atau kalau kita mengincar segmen pria, mungkin kita membelikan ini ya minuman-minuman atau suplemen jahe atau apa yang mungkin lebih disukai karena kan tadi kan secara tidak langsung itu non profesional orang-orang yang kerja di industri ya, profesional atau yang bekerja di sebagai nelayan yang bagian di perairan ya, perlautan, perikanan, menangkap ikan mungkin butuh misalnya jahe, butuh suplemen dan produk-produk sejenisnya seperti itu, Pak. Jadi secara tidak langsung Pak Hartono telah menerapkan data science, mungkin walaupun Pak Hartono tidak menggunakan software atau menggunakan algoritma tertentu, tapi dengan data yang ada, informasi yang dimiliki tersebut menjadi suatu istilahnya peluang yang sangat besar, menjadi suatu senjata yang sangat tepat. Jadi tanpa menggunakan software, tanpa menggunakan konsultan IT, tanpa menggunakan beberapa tools tertentu, tapi hanya mengambil data statistik penduduk, disegmentasi, dan menghasilkan suatu keputusan, decision yang tepat. Seperti itu. Betul, Pak. Ya. Terima kasih, Pak Hartono. Saya lanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya. Di sini terlihat ada Pak Kusno. Selamat siang, Pak Kusno. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Prof. Next-nya. Oh ya, saya lanjutkan. Ada pertanyaan, Pak, dari Saudara Evin yang dari UPH Medan tadi, yang Bapak dia masih menanyakan ini ya. Yang tadi profit marginnya sangat kecil, jadi bukankah market lokal lebih banyak saingannya untuk produk kerupuk dan yang lain, Pak, dan sejenisnya. Jadi kenapa Bapak mungkin ya tahun depan atau di masa mendatang akan mengekspansi ke Indonesia produknya masuk ke domestik. Karena kalau Bapak masukkan produknya seperti ini, keripik atau kerupuk tersebut kan lebih banyak pesaingnya. Silakan, Pak. Baik. Pertanyaan yang sangat bagus dan ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya, Pak. Bagaimana untuk market lokal saingannya banyak produk. Sekarang kan zamannya K-pop, Pak. Zamannya K-wave, zamannya semua serba Korea. Orang tidak ada yang tidak tahu Korea, drakor, kosmetik, boy band dan lain-lain. Kalau kita tidak sadar, banyak orang Indonesia sekarang sudah mulai memahami budaya Korea. Tidak ada yang tidak tahu kimchi, tidak ada yang tidak tahu tteokbokki, tidak ada yang tidak tahu chicken, soju pun semua tahu kan. Jadi kalau dilihat lagi, nanti saya masuk Indonesia bukan dengan hanya berencak gundul, Pak, karena pasti nggak laku. Kita nanti mau masuk Indonesia dengan brand Korea, Pak. Tetapi tetap produksi Indonesia, produk Indonesia, dan diinovasi sesuai dengan kebudayaan Korea. Jadi mungkin nanti bisa singkong rasa kimchi, singkong rasa tteokbokki, dan lain-lain. Jadi konsepnya seperti itu. Bukan tidak serta-merta jualan keripik singkong merek Cak Gundul di Indonesia. Saya rasa
Ya, kita tidak ada istimewanya, Pak, karena banyak produk-produk lokal yang sudah lebih hebat daripada kita. Kita akan masuk dengan brand Korea, kebudayaan Korea yang akan kita jual. Kalau sekarang, dulu orang Indonesia nggak ada yang tahu kimchi, makan kimchi pun tidak ada yang suka. Tetapi sekarang semua orang makan kimchi, karena apa? Ya, karena dengan drakor, K-pop, dan lain-lain. Jadi kebudayaan kalau sudah bisa diterima, harusnya semua barang bisa diterima. Itu sih rambu-rambu saya. Kalau kimchi aja bisa dimakan, apalagi makanan lainnya. Tinggal Ya, baik. merek Korea, tulisan Korea, semua serba Korea, masuk Indonesia. Targetnya seperti itu. Masih. Ya, makasih Pak Hartono atas jawabannya. Mungkin dari saudara Kevin dari Kota Medan. Jadi produk-produknya ntar yang akan dimasukkan oleh Pak Hartono memiliki keunikan dan berbeda. Jadi memiliki competitive advantage ya. Jadi rasa-rasa yang dimiliki atau produk yang ditampilkan akan packagingnya seakan-akan dari luar. Karena tren masyarakat saat ini lebih mengarah ke ini ya, internasional ya. Jadi kalau produk-produk Korea, apalagi yang suka nonton drakor ya, apalagi sampai masuk iklan tersebut ke dalam drakor, dan kadang-kadang misalnya aktornya sedang makan atau apa, dia mengkonsumsi produknya tersebut. Jadi secara endorse ya, kita mengendorse, mensponsori produk tersebut. Secara tidak langsung mungkin masyarakat Indonesia menganggap produk tersebut produk Korea ya, dan ada di Indonesia, atau lagi sampai masuk ke ini ya, minimarket ya atau modern market, kita bisa memperoleh dengan mudah, bisa potensinya tersebut sangat besar. Jadi untuk memenangkan, bukan memenangkan sih istilahnya, untuk dapat bersaing terus mengambil market yang ada saat ini, Pak Hartono tidak memproduksi produk yang sejenis yang sudah ada di produk market, karena kalau sudah sangat banyak saingannya kan itu namanya istilahnya red ocean ya. Jadi Pak Hartono ingin masuk ke dalam area tersebut dengan produk yang baru seperti itu. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Hartono. Kemudian selanjutnya dari Pak Andre, ini berikut ada link presensi ya. Jadi untuk para peserta silahkan mengisi form presensi. Ntar kami akan mengirimkan sertifikat para hadirin telah mengikuti kegiatan ini. Nextnya saya akan bacakan dari Olga, mengucapkan terima kasih banyak Pak Hartono, very ini ya, insightful Pak. Kemudian nextnya dari saudara Andi, apakah bisnis Bapak hanya fokus ke produk makanan Pak? Ya, sebetulnya sebelum makanan ini saya menjalankan bisnis macam-macam Pak. Kita sudah ekspor berbagai macam barang Pak, mulai dari soda, wood, lalu kerajinan dan lain-lain. Tetapi gagal terus Pak, ya mungkin saya tidak jodoh, dan memang market dari awal kita kerja itu kan orang Korea itu kan sangat susah Pak ya. Jadi kita harus benar-benar match dengan kemauan mereka. Mereka permintaannya sangat banyak. Ternyata kita tidak bisa memenuhi dan kita akan gagal di situ. Tetapi kalau untuk makanan minuman, kita awalnya kan kita dari orang Indonesia. Setelah itu jalan, kita mengumpulkan pengalaman, baru kita bisa berkompetisi untuk masuk ke market Korea. Dan saya rasa makanan ini jauh lebih stabil ya Pak daripada produk-produk yang lain, karena anggap di masa krisis, di masa pandemi, orang-orang tidak beli pakaian, tidak beli kayu, tidak beli mebel, tapi kalau makanan kan makan terus Pak. Jadi sandang pangan itu tetap lebih stabil daripada produk yang lain, termasuk produk primer Pak ya. Meskipun cemilan itu sendiri bukan hal yang utama, tetapi orang lebih mudah untuk beli cemilan daripada untuk beli barang yang lain Pak. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Hartono atas jawabannya. Jadi untuk produk-produk yang Pak Hartono lakukan, jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa kita melihat Pak Hartono bisa sukses, bisa go internasional bisnisnya, itu saat ini. Jadi saat jatuh bangunnya Pak Hartono, kita tidak melihat ya bisa bagaimana merintisnya. Jadi saat Pak Hartono, jadi seakan-akan kalau kita di atas bukit, kita hanya melihat Pak Hartono udah sampai di puncak. Tapi saat dia mulai mendaki dari bawah, dari lereng gunung, kan kita nggak lihat ya. Karena kalau di lereng gunung kan kita nggak kelihatan, semua hanya pohon-pohon. Tapi pas di atas gunung, kita bisa lihat orang yang ada di atas karena mereka sudah berhasil. Dan banyak proses yang telah dilalui oleh Pak Hartono yang bisa jadi inspirasi kita, bisa kita pelajari.
Jadi untuk kesempatan kali ini kita sangat beruntung mendapatkan sharing langsung dari Pak Hartono selaku owner dari produk Cak Gundul. Dan untuk produk-produk tersebut yang tadi disampaikan, makanan salah satu kebutuhan primer. Jadi kebutuhan primer itu sangat diperlukan. Jadi kalau misalnya kebutuhan sekunder atau tersier, mungkin produk tersebut tidak langsung atau agak sulit ya. Maksudnya bukan salah satu yang perlu menjadi pertimbangan atau bisa ditunda dulu. Jadi kalau seperti makanan, mau nggak mau kita harus konsumsi ini ya, tiap hari kan kita harus makan seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau kita punya produk tertentu, contoh apa ya, meja deh. Meja hari ini saya belum mau beli meja, besok atau lusa nggak masalah. Tapi kalau hari ini saya nggak mau makan, saya mau makannya lusa kan bisa bermasalah ya, seperti itu. Bahkan produk-produk makanan yang Pak Hartono lakukan ini sangat baik sekali karena produk lokal, produk Indonesia, Pak Hartono produksi dan jual di negara lain. Saya pernah mendapat ini ya berita seperti makanan nasi Padang atau beberapa makanan ini ya gudeg itu dari produk lokal. Jadi contoh kalau dari di Eropa, orang Eropa datang ke Indonesia, dia makan, dia suka dan dia melihat peluangnya. Akhirnya dia buka restoran Indonesia, tapi owner, pemilik bisnisnya orang luar. Seperti itu. Bahkan orang luar bisa lihat bahwa produk makanan yang dimiliki dari Indonesia ini sangat banyak peminatnya seperti itu. Tapi yang kita lakukan atau yang dapat kita lakukan atau Pak Hartono lakukan ini sangat baik karena Pak Hartono menjual produk lokal kita kepada pihak luar seperti itu, pada negara lain. Jadi itu kalau secara tidak langsung itu sebenarnya devisa, apalagi produk-produk tertentu ya, cukai segala macam itu sangat membantu negara. Oke, nextnya saya lanjutkan ya ke Saudara Rio. Bagaimana planning Pak Hartono untuk jangka panjang? Apakah akan melakukan ekspansi bisnis selain bisnis keripik ini, Pak? Terima kasih, Pak. Silakan direspon, Pak. Iya Pak, betul Pak. Dari kita menjalankan bisnis kerupuk ini ternyata banyak sekali kesempatan-kesempatan yang ada di Indonesia untuk diekspor ke luar negeri Pak. Kedepan kita akan ekspansi di bidang agro Pak. Karena Indonesia itu adalah tanah yang sangat subur dan kita bisa menanam dan hasil tanaman itu kita bisa proses dan kita ekspor sebagai barang jadi Pak. Seperti contohnya yang mungkin tidak menutup kemungkinan kita nanti akan ekspor kimchi Pak, produksi di Indonesia. Terima kasih. Ya seperti itulah. Atau ekspor turun-turunannya dan yang masih ada hubungannya dengan keripik dan kerupuk. Ya baik, terima kasih Pak Hartono atas jawabannya. Masih. Ya makasih. Jadi Saudara Andi, Saudara Rio, produk yang akan dihasilkan ini selain bisnis ini akan memproduksi kimchi dengan bahan baku yang berasal dari Indonesia seperti itu. Oke, nextnya saya akan bacakan pertanyaan dari Saudara Andi kepada Pak Hartono. Untuk produk yang dikirimkan ke luar negeri, bagaimana employee-nya, Pak? Apakah ekspat atau tidak? Karena ada isu bahasa Koreanya. Silakan Pak Hartono untuk dijawab. Terima kasih, Pak. Ya, kebetulan kalau untuk ke Korea kan, saya tinggal di Korea Pak, jadi no issue ya untuk Korean language, jadi masih oke. Employee tidak perlu ekspat dan di sini tetap orang Korea semua. Kalau untuk yang di negara lain seperti negara Arab, ya kita tetap meminta bantuan buyer untuk menerjemahkan seperti FDA label dan lain-lain. Di lain itu semua kita tetap menggunakan Inggris Pak, no problem sih dengan dokumen. Terima kasih. Ya, oke, baik Pak. Jadi untuk Saudara Andi, karena untuk yang di Korea, Pak Hartono juga sekarang domisilinya di Korea, jadi tidak bermasalah ya dengan Korea. Jadi karena Pak Hartono juga sudah tinggal sana, sudah tahu budayanya, terus kemudian untuk bahasanya juga tidak masalah. Kemudian untuk di Arab, Saudi itu ada ini ya dari pihak buyer atau pihak penerjemah yang pihak ketiga yang membantu mengurusi atau mentranslasikan sebagai translator seperti itu untuk menangani berbagai bahasa.
Jadi untuk go internasional salah satunya juga tadi ya untuk isu bahasa juga harus diperhatikan. Jadi kalau mungkin kita nggak bisa berjalan atau tidak menguasai bahasa tersebut, itu juga jangan sampai jadi sebagai penghalang. Jadi penghalang kita nggak bisa bahasa Arab atau nggak bisa bahasa Korea, jadinya kita tidak melakukan target ke negara tersebut. Jika ternyata negara tersebut memiliki potensi yang besar untuk bisnis kita seperti itu. Jadi selama kita memiliki niat dan kita lakukan, harusnya dapat kita memperoleh jalan keluar yang baik, dan pastinya dengan ini ya beberapa tindakan seperti berdoa dan beberapa hal yang perlu kita lakukan. Tapi tidak perlu saya sampaikan karena kita akan tanya ke Pak Hartono. Ntar sebagai penutup tips atau pesan-pesan yang harus kita lakukan atau yang perlu dilakukan agar para adik-adik mahasiswa atau para peserta dapat mendapat ini wejangan Pak, istilahnya Pak. Ya, Bagaimana saya sih? nggak berhak lah untuk mengasih wejangan karena saya juga masih dalam proses ya Pak. Oh, Tetapi ya silakan Pak. untuk pengalaman saya yang penting kita setting di mindset dulu Pak. Goalnya seperti apa kita harus tahu dengan jelas. Jadi jangan takut untuk memikirkan hal yang besar misalnya. Kita sekarang nggak punya apa-apa tapi mikirnya kan harus besar Pak. Inginnya harus mimpi-mimpi yang besar, itu nggak apa-apa. Tapi juga jangan lupa seperti zaman sekarang kan sudah ada tadi internet, digital, software, data scientist. Itu sangat penting Pak. Itu dapat membantu kita untuk menentukan langkah Pak. Seperti tadi analisa, sekarang saya dulu membutuhkan waktu 1 tahun untuk bisa melangkah, untuk bisa mengambil keputusan. Tetapi saya rasa dengan zaman sekarang, apalagi teman-teman UPH, sudah banyak yang hebat-hebat di bidang ini, mungkin 1 minggu sudah bisa mengambil keputusan Pak. Karena data-data lebih akurat, lebih komplit, lebih kompleks, dan keputusan yang diambil saya rasa pasti akan lebih bagus ya. Dan jangan hanya memikir-mikir terlalu banyak, maksudnya nanti gagal atau nanti ada masalah atau saya nggak mampu atau bagaimanapun, yang penting melangkah dulu Pak. Kalau kita melangkah baru kita ketemu masalah, dan setelah ada masalah ya juga jangan down karena semua pasti ada masalah Pak. Sepinter-pinternya apa kita, sesuksesnya apa kita, pasti ketemu masalah. Jadi kalau ada masalah ya hajar lagi. Nanti suatu saat pasti bisa. Ya lainnya ya tetap berdoa dan semangat terus Pak. Dan bersyukur. Harus bersyukur. Ya, terima kasih. Ya baik Pak Hartono, terima kasih Pak. Pak Hartono merasa bisnis yang dilakukannya masih belum berani menyampaikan wejangan, tapi apa yang disampaikan tersebut sangat memotivasi kita, sangat bermanfaat Pak bagi kita, walaupun bisnis Pak Hartono merasa bisnisnya tersebut bersyukur ya sudah dapat go internasional. Cuman Pak Hartono salah satu juga harus ini ya, kita tidak sombong seperti Pak Hartono ya, sudah berani menyampaikan apa yang sudah dilakukan, bahwa kalau semua orang bisa kalau kita yakin, kita bisa, dan kita harus coba, kita harus terus belajar, kita jangan putus asa. Jadi kalau kita merasa tidak bisa, tidak yakin, udah itu sebenarnya kegagalan pertama. Kegagalan itu bukan karena kita gagal mencoba, tapi gagal tidak mau mencoba. Jadi kalau kita coba gagal, itu bukan gagalan, itu hanya keberhasilan tertunda karena kita sudah mencoba tapi belum berhasil. Tapi kalau kita tidak mencoba, itu istilahnya atau artinya itu kegagalan sesungguhnya. Jadi kita harus berani mencoba, dan mencoba aja belum tentu berhasil, apalagi tidak mencoba, seperti itu. Jadi kita harus ingat, walaupun ntar kalau kita coba kegagalannya atau halangan rintangan apa sih yang akan muncul. Jadi kita kalau tadi terlalu banyak berpikir, boleh kita berpikir menentukan strategi, tapi jangan berpikir tanpa action. Jadi kalau saya pernah dengar ilustrasi kita memiliki kita sebagai nelayan, ada cerita seorang nelayan menangkap ikan emas. Kemudian ikan emas itu minta dilepasin, terus dia minta lepasin, kembalikan ke danau, dan dia akan mewujudkan satu permintaan. Tetapi nelayan tersebut mikir dulu mau minta apa ya, mikir sampai setengah jam. Apa yang terjadi? Ikannya keburu mati. Jadi ujung-ujungnya nggak mendapatkan
Iya, kesempatannya hilang karena dia selalu mikir mau ngapain, ujung-ujungnya jadinya nggak mendapatkan apa-apa. Seperti itu pernah saya mendapatkan cuma cerita doang ya dari beberapa kegiatan seminar juga seperti itu. Oke, Betul, Pak. ya. Untuk rekan-rekan partisipan selanjutnya ini dari UPH Medan, Saudara Evin, ucapkan terima kasih Pak Hartono untuk penjelasannya. Kemudian dari Pak Andre mengirimkan link presensi untuk para peserta yang belum mengisi, silakan diisi. Ntar kami dari panitia akan memberikan sertifikat berdasarkan email yang dikirimkan. Jadi untuk emailnya harap jangan typo ya. Kami akan mengirimkan sertifikat kegiatan webinar hari ini. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung atau boleh melalui chat sebelum kita akhiri sesi hari ini? Kita masih ada sedikit waktu, dipersilakan. Saya tunggu 2 menit ya sampai 14.40 jika ada yang ingin bertanya. Dan ditunggu bagi rekan-rekan yang sedang mengisi link presensi ini. Untuk para peserta semuanya ini terlihat foto-foto pabrik dari Pak Hartono yang saat ini ya Pak ya. Ya, Pak. Yang ada, silakan Pak jika ingin disampaikan apa dijelaskan Pak foto-fotonya. Kita akan lihat. Tapi kita cuma ingin menunjukkan bahwa dulu dari kita acak-acakan karena kita niat untuk ekspor, jadi kita juga harus mau berubah, Pak. Karena merubah mindset itu kan susah, Pak. Kita harus pakai baju, lalu alasannya pegawai kan panas dan lain-lain. Oke, kita pakai AC. Kan. Jadi tidak ada alasan untuk berubah yang lebih baik, Pak. Ya, jadi ini foto-foto setelah mengalami perkembangan atau peningkatan dan renovasi setelah memenuhi standar-standar yang ada, jadi menggunakan seragam untuk proses produksi, dan tadi ya seperti yang Pak Hartono katakan, saat menggunakan bajunya double kan jadi karyawan juga panas ya, jadi diberikan ruang pendingin ya, AC dan lain-lainnya semuanya ditingkatkan lebih baik, dan mungkin pas saat ini atau ke depannya pasti akan menjadi lebih baik lagi seperti itu. Iya, kita lagi proses terus, Pak. Iya, menuju Pak. yang lebih baik. Ya. Ya, di sini ada foto-foto packaging saat ini seperti ini. Terus ini ada perjanjian kerjasama, itu ada Pak Hartono, bisa kita lihat ya yang di tengah itu. Karena ikonnya Pak Hartono sesuai dengan produknya ya kita cak gundul seperti itu. Jadi dari sini walaupun Bapak nunduk kita dapat melihat langsung bahwa Pak ini dan Pak Hartono ini melakukan sebagai perwakilan dari Indonesia menandatangani kerjasama bisnis senilai $7 juta USD ya. Itu Pak Hartono. Oke, itu foto-foto yang sudah kami lampirkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan menutup kegiatan hari ini. Terima kasih banyak Pak Hartono Susanto selaku owner dari Chips and Cracker yang telah go internasional dengan produknya Cak Gundul. Terus untuk menutup kegiatan ini, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Hartono atas sharing yang sangat bermanfaat sekali Pak, sebagai inspirasi kami Pak. Inspirasi kami. Saya juga belum nggak bisa ngasih apa-apa, cuma ya sharing-sharing apa yang sudah saya lakukan. Ya Pak. Ya, terima kasih. Sharing-sharingnya sangat bermanfaat Pak. Semoga apa yang dilakukan bisnisnya berjalan baik dan semakin maju dan semakin membesarkan ini ya produk-produk Indonesia Pak di impian kita bersama. Iya, di mata luar negeri, di internasional Pak. Betul. Dan terima kasih juga para partisipan yang telah bergabung pada sesi hari ini. Semoga apa yang kita dengar dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi kita juga dalam kita melakukan bisnis, baik yang di lokal ataupun internasional, itu bisa menjadi suatu inspirasi dan kita bisa melihat berbagai hal yang telah dilakukan oleh Pak Hartono. Untuk menutup kegiatan kita hari ini, kita akan akhiri dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Saya pimpin.
Terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan, sehingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersama Tuhan, mendengarkan sharing dari Pak Hartono Tuhan untuk pengalaman yang telah dijalani Tuhan dalam membangun bisnis yang dimiliki hingga dapat go internasional Tuhan. Tuhan berkati Pak Hartono sehingga bisnisnya dapat berjalan dengan baik, semakin maju dan sukses selalu Tuhan. Dan berkati para hadirin yang telah bergabung Tuhan dapat memperoleh ilmu yang dapat bermanfaat di masa mendatang Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri kegiatan ini dan kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati keluarga kami, dan apa yang kami lakukan dapat bermanfaat bagi sesama. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya atas partisipasinya. Kita akan bertemu lagi ya di kegiatan webinar series selanjutnya. Selamat siang semuanya. Mohon. Terima kasih. Terima kasih Pak Hartono. Terima kasih Terima kasih para Pak hadirin Heri. Terima semuanya. kasih semuanya. Terima kasih Terima Pak. kasih teman-teman. Semangat. Terima kasih semuanya. 1 menit lagi kita akan mengakhiri meeting hari ini ya. Siap. 14.45 kita akan akhiri. Bagi yang ingin live silakan, dan sesi meeting ini akan kita akhiri 1 menit lagi. Terima kasih.